ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini merupakan pertemuan yang pertama bagi kita. Yang pertama haruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayah serta taufiknya sehingga kita dapat berkumpul dalam satu majelis dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sekelompok manusia berkumpul dalam satu majlis di antara rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, saling belajar dan mengajarkan, kecuali turun di dalam majlis tersebut ketenangan, kata Nabi SAW. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan dilimpahkan rahmat, kata Nabi SAW. Kemudian wa haffathumul malaikah, malaikat pun menaungi majlis tersebut. Yang paling indah adalah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebutkan nama orang-orang yang hadir di majlis ilmu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan dakwah beliau, tetesan keringat, air mata dan darah beliau keluarkan, sehingga pada saat ini kita masih merasakan nikmatnya agama Islam yang sempurna dan paripurna. Salawat dan salam pula kepada istri-istri beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. InsyaAllah kajian ini kita membacakan kitab dari kitab para ulama, yaitu Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz Az-Zahabi, atau biasa disebut dengan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yaitu dengan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Maka beliau rahimahullah mengatakan, fal kabiratul ula, dosa besar yang pertama adalah asyirku billahi ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini beliau pun rahimahullah ta'ala mendefinisikan syirik itu apa. Mengambil dari sabda Nabi SAW, yaitu wa huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Nah, inilah definisi dari syirik. Kita mengambil tandingan selain Allah padahal Allah yang menciptakan kita. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa ta'budu ma'ahu ghairahu, engkau beribadah kepada Allah selain Allah, min hajarin, baik berupa batu, au basharin, manusia, au syamsin, matahari, au qamarin, bulan, au nabiyin, nabi, bahkan nabi pun tidak boleh untuk diibadahi, au syaikhin, guru, tidak boleh untuk kita sembah, au jinniyin, ataupun jin, au najmin, ataupun bintang, au malakin, baik itu malaikat, wa ghairi dzalik, dan selain dari itu semua.
Bahkan malaikat pun yang dekat dengan Allah dan nabi yang Allah utus, tidak boleh kita sembah mereka, karena hak ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa ancaman dari dosa syirik tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 48. An-Nisa ayat 48. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain dari kesyirikan. Apa dosa yang Allah tidak ampuni? Dosa syirik. Kecuali jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 62 ayat 72, apa kata Allah? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, dia melakukan kesyirikan, maka sungguh Allah haramkan surga bagi dirinya. Bayangkan, surga pun telah Allah haramkan. Subhanallah. Wa ma'wahun nar, tempatnya di mana? Di neraka. Karena apa? Surga pun telah Allah haramkan. Ini bahayanya dosa syirik. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam Quran surat Luqman ayat ke-13, apa kata Allah? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling amat sangat besar. Kezaliman banyak, akan tapi yang paling besarnya adalah kesyirikan. Karena apa? Karena ini mengambil haknya Allah. Apa haknya Allah? Ibadah. Yang harusnya untuk Allah dipalingkan kepada selain Allah. Makanya ini disebut dengan kezaliman yang amat sangat besar. Kemudian beliau rahimahullah, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, "Faman asyraka billahi ta'ala thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qat'an." Barang siapa yang menyekutukan Allah, kemudian dia mati di atas kesyirikannya tersebut, maka dia termasuk penduduk neraka secara pasti. Nah, ini bahayanya nih kesyirikannya. Begitu juga sebaliknya kata beliau, kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in uzziba. Sebagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah dan mati di atas keimanannya, mati dengan predikat mukmin. Ini predikat paling indah nih, mati dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah, dia termasuk penduduk surga. Wa in uzziba, walaupun sebelum masuknya tuh diazab terlebih dahulu, tapi apa? Endingnya dia masuk surga. Akhir dari kehidupannya adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa besar ini yaitu kesyirikan, setelah kita bacakan dari Al-Qur'an, beliau rahimahullah juga membawakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi SAW? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar? Udah ada dosa-dosa besar nih, tapi yang paling besarnya lagi. Yang pertama kali beliau sebutkan adalah al-isyraku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah. Maka ini bahaya. Jangan sampai kita tertipu, ngerasa aman dari kesyirikan. Ini bahaya. Kemudian beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'a mubiqat.
Jauhilah 7 dosa-dosa besar, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fadzakara minha asyirk. Nabi SAW sebutkan 7 dalam dosa-dosa besar tersebut adalah kesyirikan. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Bayangkan, orang yang melakukan kesyirikan, dia murtad, apa kata Nabi? Bunuhlah dia. Ancaman yang amat sangat besar. Membunuh dosa besar. Tapi ini membunuh hak di atas kebenaran. Siapa yang memerintahkan? Nah, Nabi SAW. Subhanallah. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengetahui yang mana kesyirikan, yang mana bukan kesyirikan. Baik yang besarnya ataupun yang kecilnya harus kita ketahui. Agar apa? Kita tidak terjatuh ke dalam dosa tersebut. Kita belajar dosa-dosa besar bukan untuk orang terjatuh pada dosa besar. Enggak. Kita belajar dosa-dosa besar agar apa? Kita yang terhindar dari dosa-dosa besar. Nah, kita dulu nih yang belajar nih. Paham? Nah, itulah dosa besar yang pertama, yaitu kesyirikan. Kemudian dosa besar yang kedua, yaitu membunuh. Dosa besar yang kedua adalah membunuh. Apa buktinya bahwasannya membunuh adalah dosa besar? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-93. Apa kata Allah? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh, ingat, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, dengan sengaja, apa balasannya? Fajazauhu jahannam. Balasannya apa? Jahannam. Jahannam ini neraka paling atas atau paling bawah? Paling bawah. Menunjukkan bahwasanya membunuh ini merupakan dosa yang besar. Bahkan Imam Zahabi rahimahullah menempatkan membunuh ini dosa yang kedua. Yang pertama kan syirik, yang kedua membunuh. Khalidan fiha, udah masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya. Kemudian apa? Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, berlipat-lipat. Allah lanjut lagi, wa la'anahum, Allah laknat dia. Allahu Akbar. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah sediakan bagi dia tuh azab yang amat sangat dahsyat, kata Allah. Allahu Akbar. Dosa apa nih? Membunuh. Udah masuk neraka jahanam, kekal, Allah murka, kena laknat. Di dalamnya kena azab lagi. Bertingkat-tingkat apa? Azab yang dia dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Ayat ini menceritakan tentang ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Salah satu cirinya adalah tidak membunuh. Apa kata Allah? Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba-hamba ar-Rahman itu tidak beribadah kepada selain Allah. Yang pertama. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka itu tidak membunuh jiwa, tidak membunuh kecuali dengan jalur yang benar. Ada enggak membunuh dengan jalur yang benar? Ada. Contohnya kisos. Nah, kan membunuh, tapi jalurnya benar. Wala yaznun, dan mereka juga tidak berzina. Ini hamba-hamba ar-Rahman.
Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan tadi itu, melakukan kesyirikan, membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar dan berzina, maka mereka itu mendapatkan hukuman yang berat. Yalqa athama, kata Allah Subhanahu wa taala. Yudha'af lahul azab, Allah lipat gandakan azabnya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dia kekal dalam azab tersebut dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana, kata Allah, kecuali yang bertaubat dan beriman. Nah, ini indahnya taubat nih. Walaupun dosa besar sekalipun hilang. Illa, Allah kecualikan, illa man taba, kecuali yang taubat, wa amana, dan beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-32, apa kata Allah? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau karena dia ini berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Seakan-akan dia membunuh manusia seluruhnya. Karena apa? Membunuh dengan dasar yang salah. Bukan karena dia membunuh orang lain, bukan juga karena dia ini penjahat di atas muka bumi. Seakan-akan apa kata Allah? Dia ini membunuh manusia seluruhnya yang ada di muka bumi. Saking besarnya dosa membunuh. Maka hati-hati dalam masalah darah, hati-hati dalam bertengkar. Jangan sampai marah sedikit cabut pedang, bahaya nih. Marah sedikit cabut samurai, bahaya, tidak boleh. Marah sedikit sabar, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dalam Quran surat At-Takwir ayat 8 sampai 9. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, kata Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka dibunuh? Kelak mereka akan dibangkitkan. Orang yang dibunuh akan dibangkitkan oleh Allah. Ya, nanti akan ditanya, kenapa kok dia ini dibunuh? Nah, maka ini bahaya dosa besar yang kedua, yaitu membunuh. Itu dari Al-Quran. Kita dengarkan dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Wa dzakara qatlan nafsi allati harramallah. Di dalam 7 dosa besar tersebut Nabi SAW sebutkan apa? Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Nabi pernah ditanya, ayyu dzambin a'zam, wahai Nabi, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi SAW bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi dosa besar? Kemudian Nabi SAW bersabda, an taqtula waladaka khasyata an yut'imaka ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Nah, ini bahaya nih. Membunuh anak karena apa? Takut rezekinya. Takut anak tersebut makan bersama dia. Ini bahaya. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi? Qala antuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini bahaya lagi nih. Berzina dengan istri tetangga. Zina itu dah dosa besar. Makin besar lagi ketika dia berzina dengan istri tetangganya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya membunuh ini adalah dosa besar.
Kemudian Nabi SAW bersabda, "Idal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim ini bertemu, kata Nabi SAW, dia saling memegang pedangnya, berduel mereka berdua, yang membunuh dan dibunuh dalam neraka, kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh wajar, kami dah tahu. Fama balul qatil, fama balul maqtul, bagaimana keadaan yang dibunuh? Ini yang indahnya nih, yang harus kita waspadai ini. Ya, qal innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Yang dibunuh dulu ketika dia dibunuh, kan dia berduel nih, dia ini bersemangat untuk membunuh sahabatnya sendiri. Ini bahaya. Karena kan ketika dua muslim bertemu, kata Nabi SAW, saling berduel dengan pedangnya, yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Yang dibunuh kita dah tahu, dosa besar. Tapi kok yang dibunuh bisa masuk neraka? Karena dulu yang dibunuh ini bersemangat untuk membunuh yang satunya. Makanya dia di neraka juga, bahaya. Walaupun dia terbunuh, tapi niatnya, bersemangatnya untuk membunuh saudaranya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk neraka juga, bahaya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi man lam yatanadda bidamin haram. Seseorang itu akan selalu berada dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Hati-hati kalau kita cekcok sama saudara kita, jangan sampai mukul. Kenapa? Ini bahayanya nih. Urusan darah tuh yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian sepeninggalanku, kata Nabi SAW, menjadi kufur lagi, murtad. Dengan apa caranya? Yaitu sebagian kalian menebas leher-leher sebagian yang lain. Dengan cara apa? Saling membunuh, saling berperang. Bahaya, hati-hati. Kemudian qala Bashir bin Muhajir, ya, berkata Bashir bin Muhajir, an Ibnu Buraidah, dari Ibnu Buraidah, an abihi, dari ayahnya, anna Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, la qatala mu'minun a'zamu indallahi min zawalid dunya. Bahaya nih. Sungguh, kata Nabi SAW, terbunuhnya seorang muslim di sisi Allah itu lebih dahsyat daripada lenyapnya dunia nih, hancurnya dunia nih. Jiwa seorang muslim itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Buktinya apa? Nabi SAW katakan, la qatalal mu'min a'zam indallah. Terbunuhnya nyawa seorang mukmin, satu orang saja, lebih dahsyat di sisi Allah min zawalid dunya, daripada lenyapnya dunia, hancurnya dunia ini. Maka berharga nyawa seorang mukmin, berharga. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusab daman haraman. Seseorang itu akan senantiasa berada di kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Hati-hati ketika bermain, berselisih, bercekcok, jangan sampai mengeluarkan senjata atau memukul. Bahaya. Ya, bahaya. Terkadang awalnya gurau, lama-lama serius, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima.
Perkara yang pertama kali Allah sidang pada hari kiamat adalah mengenai darah. Hati-hati. Kalau kelahi, hati-hati. Jangan sampai menyakiti orang sampai berdarah-darah. Tahan. Kemudian berkata Farras an Sya'bi an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-isyraku billah. Ingat, yang pertama kesyirikan kepada Allah. Yang kedua qatlun nafs, membunuh jiwa, membunuh, bahaya. Yang ketiga uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Ini bahaya. Kemudian berkata Humaid bin Hilal menceritakan kepada kami, Nasr bin Asim menceritakan kepada kami Uqbah bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha aba alayya man qatala mu'minan. Sesungguhnya Allah sangat marah terhadap seseorang yang membunuh seorang mukmin. Allah sangat marah. Kalau di ayat yang pertama tadi kita sebutkan, fajazauhu jahannam. Balasannya apa? Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah murka padanya. Wa la'anahum, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, Allah sediakan baginya azab yang amat sangat dahsyat. Apa tuh? Balasan bagi siapa? Yang membunuh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian Nabi SAW bersabda, ma min nafsin tuqtal zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Tidak ada satu jiwa pun yang dibunuh secara zalim melainkan darahnya akan ditanggung anak Nabi Adam yang pertama. Karena beliaulah yang pertama kali melakukan pembunuhan di atas muka bumi. Kalau kita melakukan dosa, ada orang lain ngikut, kita menanggungnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru amilihi la naqasa minhu syai'. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan buruk, ada orang mengikutinya, maka dia mendapatkan keburukan orang yang melakukannya tanpa mengurangi keburukan orang tersebut sedikit pun. Ya, ini bahaya. Contohnya tadi nih, anak Nabi Adam yang pertama, yaitu Qabil, membunuh saudaranya. Dosanya apa? Siapapun yang membunuh di muka bumi ini, Qabil mendapatkan dosanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, lam yurah raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Wa inna rihaha tujadu min masiratin arba'ina aman. Bahkan aroma surga tersebut sudah tercium sejauh 40 tahun perjalanan. Nah, kalau antum berjalan terus dengan kuda yang tercepat, mobil tercepat, pesawat tercepat selama 40 tahun, sejauh itulah aroma surga sudah tercium. Tapi dia tidak bisa ciumnya. Karena apa? Karena apa? Membunuh. Bunuh apa nih? Siapa yang dibunuhnya? Orang kafir yang memiliki perjanjian. Maka Islam itu bukan agama yang radikal. Mereka membunuh itu berdasarkan kebenaran. Bahkan ini membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan kaum muslimin, apa balasannya? Tidak mencium bau surga. Baunya sudah tak kecium, apalagi masuk ke dalam surga.
Ini merupakan dosa yang besar. Maka hati-hati kita. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man qatala nafsan mu'ahadatan laha dhimmatullah wa dhimmatu rasulih faqad akhfara dhammatallah wa la yurah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina kharifan." Barang siapa yang telah membunuh orang kafir yang dalam naungan atau perjanjian Islam, yang itu merupakan perlindungan dari Allah dan Rasulnya, berarti dia telah merusak perlindungan Allah, dan dia di akhirat tidak bisa mencium bau surga. Padahal wangi surga tadi berapa jaraknya? 40 tahun perjalanan. Ini bahaya dosa membunuh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ana 'ala qatli mu'minin bi syatri kalimatin laqiyallaha maktubun baina 'ainaihi ayisun min rahmatillah." Barang siapa, ingat tadi yang membunuh. Ya, ini bukan yang membunuh nih. Barang siapa yang ikut membantu terbunuhnya seorang mukmin dengan satu baris kalimat, ngomong aja dia. Dia tukang kipas ya. Dia tukang ngadu domba ya. Tapi terbunuh seorang mukmin karena dia, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah, dan di antara kedua matanya tertulis orang yang tertutup, orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Tadi yang membunuh, ini yang membantu agar seorang mukmin terbunuh. Bahaya. Bahaya. Dengan satu baris kalimat, kata Nabi SAW, maka dia akan bertemu dengan Allah. Di kedua matanya tertuliskan orang apa tadi? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Jaga benar lisan kita. Ya. Jangan sampai kita termasuk kepada orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan untuk orang lain, untuk kita dulu. Paham? Untuk kita dulu. Jangan ketika kita belajar yang diingat kawannya. Yang diingat si ini, si itu. Enggak, yang diingat kita sendiri. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Muawiyah, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kullu dzanbin 'asallahu ay yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtul mu'minan muta'ammidan." Seluruh dosa, ingat nih, seluruh dosa masih ada harapan diampuni oleh Allah. Ingat, seluruh dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, kecuali orang yang mati dalam keadaan kafir dan orang yang telah membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini bahaya. Ingat, dua dosa yang terbesar tadi. Pertama apa? Syirik. Yang kedua membunuh. Bukan cuma membunuh, orang yang membantu untuk terjadinya pembunuhan tersebut pun mendapatkan dosa. Ini bahayanya dosa membunuh tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, sihir. Yang ketiga adalah sihir. Beliau rahimahullah taala, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, li'anna sahira labudda an yukfar. Sesungguhnya orang yang melakukan sihir atau penyihir tadi dapat dipastikan dia berada di dalam kekufuran. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Akan tetapi para setan itulah atau setan-setan itulah yang telah kafir,
yang mengajarkan manusia sihir. Ya. Di sini apa kata Allah? Walakinnash syayatina kafaru. Apa perbuatannya tuh? Perbuatan setan sehingga menjadi dia kafir. Yu'allimunan nasa sihr. Mereka ini mengajarkan manusia sihir. Ya. Dan setan ini wa ma lisyayatini ma'lum, setan ini yang telah diketahui gharadun fi ta'limihim al-insana as-sihra illa liyusyrika bihi. Tujuan setan mengajarkan sihir kepada manusia agar apa? Agar manusia itu menyekutukan Allah. Agar mereka beribadah kepada selain Allah. Itu tujuan mereka mengajarkan manusia sihir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Harut dan Marut. Apa kata Allah? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Padahal keduanya yaitu Harut dan Marut tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kalian kafir. Maka mereka mempelajari dari Harut dan Marut itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Apa ini sihir. Bahaya mempelajari sihir. Ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan fatara khalqan kathiran minad dulali yadkhuluna fi sihir wa yadhunnuna annahu haraman faqad. Engkau bisa melihat bahwasanya banyak orang yang tersesat dan terjerumus dalam praktek sihir. Mereka menganggap bahwa melakukan sihir hukumnya hanya haram. Mereka cuma tahu hukumnya hanya haram saja. Wa ma yash'uruna annahu al-kufr fayadkhuluna fi ta'allumi simaya wa ilmihim wa hiya mahdus sihr. Ya. Mereka tidak mengetahui bahwa melakukan sihir ini merupakan kekafiran. Ya. Mereka terjerumus masuk ke dalam ilmu sihir dan mempraktekkan yang jelas-jelas ilmu sihir. Ya. Contohnya apa? Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun. Yaitu memisahkan antara suami dan istrinya. Maka ini merupakan sihir. Wa fi mahabbatil zauji limra'atihi wa fi bughdiha wa bughdihi wa ashbaha dzalik bi kalimatin majhulatin aktsaruha syirkun wa dhalal. Atau apa yang dapat mengurangi cinta seorang suami kepada istri atau istri kepada suami, atau yang dapat menambahkan kebencian suami terhadap istri atau kebencian istri terhadap suami, atau yang semisal dengan hal tersebut dengan kalimat-kalimat yang tidak dipahami, atau biasa disebut dengan jampi, mantra-mantra. Bahaya, ya, bahaya belajar sihir, tidak boleh. Bahkan di dalam Islam penyihir itu atau dukun itu hukumnya dia apa kan? Dipenggal balanya. Dia mendapatkan apa hukumnya? Dipotong balanya. Karena apa? Sihir itu akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan dan kepada kesesatan. Ya. Dan haddus sahir al-qatl. Hukum bagi penyihir itu atau dukun tadi dipenggal balanya. Li'annahu kafara billah. Dikarenakan apa? Dia kafir kepada Allah. Au dara'al kufur. Ya. Tanda
bahwasanya sihir ini merupakan dosa besar juga, Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Dan di antara 7 tersebut adalah sihir. Yang pertama tadi apa? Syirik. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, sihir. Ini bahaya. Falyattaqil 'abdu rabbahu wala yadkhulu fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Oleh karena itu, setiap hamba harus takut, bertakwa kepada Rabb-Nya. Jangan sekali-sekali dia masuk ke dalam perkara yang akan merugikan dirinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Salah satu yang merugikan, yang amat sangat merugikan adalah belajar sihir. Bahaya, ya, bahaya. Jimat-jimat, ya, bahaya. Kemudian apa? Kemudian diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda, haddus sahiri darbatun bisayf. Hukum bagi dukun atau penyihir tadi, dipenggal kepalanya. Wasahihu annahu min qawli Jandam. Ya. Sebenarnya riwayat di atas ini adalah ucapan Jundab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian berkata Bajalah bin Abadah. Kemudian beliau mengatakan atana kitabun Umar. Ya, atana kitabun Umar. Bajalah bin Abadah berkata, telah datang kepada kami surat dari Umar radhiyallahu taala anhu. Tadi qabla mautihi bisana, sebelum wafatnya, setahun sebelum wafatnya, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, untuk membunuh semua para penyihir, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Wasiatnya siapa nih? Umar. Sebelum apa? Sebelum meninggalnya. Karena apa? Karena dengan adanya penyihir tersebut akan menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Kemudian dari Abi Musa bahwasanya Nabi SAW bersabda, qal salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 yang tak akan masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang kecanduan minum minuman keras. Ya. Mudminu khamrin. Ingat, yang pertama apa? Pecandu alkohol atau pecandu minuman keras. Yang kedua, waqati'ur rahim, yang memutuskan silaturahim. Dan yang ketiga adalah musaddiqun bisihir, yang mempercayai sihir. Percaya aja enggak boleh, apalagi melakukan sihir. Ya, termasuklah di dalamnya film-film yang mengandung sihir, ya, atau permainan-permainan yang mengandung sihir, tidak boleh. Jadi 3 apa nih yang tak akan masuk surga? Yang pertama apa? Pecandu alkohol atau minuman keras. Yang kedua, qati'ur rahim, pemutus tali silaturahim. Ya, yang ketiga adalah yang mempercayai sihir. Kemudian Nabi SAW bersabda dari Ibnu Mas'ud, dan ini marfu, ar-ruqa wa tamaimu wa tiwalata syirkun. Jampi-jampi dan tamimah atau tiwalah adalah syirik. Tamimah itu jimat. Jampi-jampi dan jimat ataupun tiwalah, pelet, ini syirik. Ya, syirik, tidak boleh. Nah, mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika
ada kesalahan itu murni karena kebodohan diri ana pribadi dan dari syaitan. Ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang ana sampaikan dapat bermanfaat bagi diri ana pribadi dan kita semua, dan semoga dengan mempelajari dosa-dosa besar ini kita terhindar dari dosa-dosa tersebut, dan semoga Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Firdaus. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.